Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke modul 5. Kita akan membahas manajemen data seperti entry data, pengeditan data, pengimportan data, dan transformasi data dengan menggunakan ArcGUI, Library ArcCommander, dan juga ArcLI. Jadi apa itu ArcCommander? Jadi ArcCommander itu adalah antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk bahasa pemrograman. Nah, ArcCommander ini bisa juga disebut dengan RCMDR yang merupakan versi point click dan GUI dari R di mana pengguna tidak lagi harus menuliskan sintaks tertentu. Nah, kemudian R itu dibagi menjadi dua, ada ArcGUI dan juga ArcLI. Nah, kalau ArcGUI itu singkatan dari Graphic User Interface. Nah, jadi ArcGUI ini berinteraksinya itu dengan menggunakan point and click. Nah, di ArcGUI ini terdapat beberapa package yang harus kita install dulu sesuai dengan kebutuhan. Nah, salah satunya itu adalah tadi ArcCommander atau RCMDR. Selanjutnya ada ArcLI atau Command Line Interface. Jadi ArcLI ini kita itu untuk pengentrian data atau pengimportan datanya itu kita harus menuliskan sintaksnya. Apabila ada 1000 data, maka kita harus mengetikkannya sebanyak 1000. Kemudian kita buka R. Nah, yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah kita menginstal package terlebih dahulu. Caranya kita klik menu package di bagian atas. Kemudian kita pilih install package. Kemudian akan muncul jendela seperti berikut dan pilih Indonesia. Kemudian apabila sudah terbuka jendela package-nya, kita scroll dan kita cari package RCMDR. Kemudian tunggu hingga terdownload penuh. Nah, apabila ada tulisan package RCMDR successfully unpacked, maka tandanya penginstalannya berhasil. Kemudian kita membuka library ArcCommander yang telah diinstal dengan mengetikkan perintah yang tertera pada gambar pada jendela ArcConsole. Kemudian tunggu hingga jendela ArcCommander terbuka. Nah, apabila ArcCommander sudah terbuka, kita akan melakukan entry data dengan ArcCommander. Untuk entry data, pertama-tama kita pilih menu data. Kemudian kita pilih New Dataset. Maka akan muncul jendela dialog pengisian nama dataset dan kita ubah menjadi coba 1. Nah, apabila sudah muncul jendela Data Editor, maka kita akan memasukkan atau mengentry data. Nah, apabila kita ingin menambahkan baris, maka kita akan mengklik Add Row. Tapi apabila kita ingin menambahkan kolom, maka Add Column. Pada proses pengentrian data ini, kita akan menggunakan data nilai UAS dan IPK pada modul 5 pada tabel 5.1. Kemudian kita sesuaikan banyak kolom dan banyak baris yang diperlukan. Kemudian kita entry datanya satu per satu. Apabila sudah terentry datanya, kita bisa lihat pada jendela ArcCommander terlihat bahwa datasetnya itu bernama coba 1. Kemudian kita bisa menampilkan data yang sedang aktif di jendela ArcCommander dengan menuliskan nama datasetnya pada ArcScript, kemudian klik submit. Maka outputnya akan dihasilkan pada kolom output di bawah. Selain kita bisa menampilkan data yang kita entry di output, kita juga bisa menampilkan datanya dengan mengklik tombol View Dataset, maka akan terbuka jendela dataset yang kita tulis tadi. Apabila ada kesalahan penulisan atau ingin menambahkan baris atau kolom, kita juga bisa mengeditnya dengan mengklik tombol Edit Dataset. Kemudian apabila sudah diganti, kita klik OK. Selanjutnya kita melakukan importing data dari file text. Pertama-tama kita buka dulu Notepad. Selanjutnya kita ketikkan satu per satu data jumlah kasus KDRT di Pulau Sumatera berdasarkan provinsi seperti pada Notepad yang ada di video ini. Kemudian kita klik file, terus kita save. Kalian bisa save-nya di data D ataupun data C sesuai dengan keinginan dengan
mengganti nama filenya atau tetap menggunakan nama file yang seperti pada video ini. Kemudian kita klik menu data, kita pilih import data from file text. Kita bisa ubah nama datasetnya coba 2 ataupun bebas terserah kalian. Kita menggunakan feed separatornya yang tab. Terus kita buka filenya. Kemudian kita bisa panggil. Kemudian kita klik submit dan akan muncul data file text yang tertera seperti pada notepad. Nah, apabila terjadi error, coba kalian cek lagi notepadnya atau kalian bisa tanya ke aspraknya masing-masing. Selanjutnya kita melakukan record atau kode ulang. Kita di sini menggunakan dataset coba 1. Pertama-tama kita pilih menu data. Kemudian kita pilih yang paling bawah yaitu manage variable dan kita pilih record variable. Nah, apabila sudah muncul jendela record variable, kita pilih IPK dan kita ubah nama variabelnya itu menjadi IPK_record karena tidak boleh ada spasi di R. Terus kita tuliskan kode ulangnya itu dari 0 sampai nilainya 2,99 itu sama dengan 1, 3 sampai 3,49 itu nilainya sama dengan 2, dan selain 3 itu kita kasih sama dengan 3. Apabila telah berhasil melakukan record atau kode ulang, kita bisa lihat hasilnya dengan mengklik view dataset. Kemudian kita bisa lihat di paling pojok kanan itu ada kolom baru yang hasil yang kita record tadi. Nah, dari hasilnya bisa kita kasih contoh, misalnya Akbar dengan IPK 3,02 masuk ke IPK recordnya 2, karena IPK record 2 itu dari IPK 3 sampai 3,49, seperti itu. Selanjutnya, kita akan melakukan compute. Data yang digunakan adalah data pada halaman 45, yaitu data coba 5. Kita masukkan dengan kita mengklik new dataset. Kita ubah nama datasetnya yaitu coba 5, lalu kita klik OK. Nah, untuk kolomnya kita tambahkan 4 kolom, dan barisnya ada 6 baris. Untuk memasukkan datanya, kita bisa memasukkan satu persatu. Untuk kali ini saya akan mengkopikan, saya sudah menyiapkan dari file lain. Kita copy, Ctrl C. Setelah itu kita masukkan pada data saya coba 5, Ctrl V. Setelah datanya masuk, kita klik OK. Nah, setelah itu kita buka menu data, lalu manage variable in active dataset, lalu kita klik compute new variable. Untuk new variable name-nya, kita masukkan harga minyak rupiah, dan untuk expression to compute-nya, kita masukkan variabel FX US dollar, kita kalikan dengan variabel world oil price. Lalu kita klik OK. Nah, untuk mengetahui apakah sudah berhasil compute kita klik view dataset. Setelah tertera seperti ini, maka percobaan compute kita telah berhasil. Bahasan selanjutnya, kita akan beralih ke RCLI. Untuk percobaan pertama, saya akan mencoba mengentrikan data dengan RCLI. Data yang digunakan ada pada halaman 47. Langsung saja di sini saya akan mencoba mengentrikan data yang ada pada variabel SD ke dalam objek SD. Di sini saya membuat objek SD. Perintah yang digunakan yaitu scan. Lalu kita enter, setelah itu kita blok datanya. Kita blok data SD, kita pastekan, kita enter lagi. Saya juga akan mencoba memasukkan data pada variabel SMP ke dalam objek SMP dengan perintah yang sama yaitu scan, lalu kita enter. Setelah itu kita blok semua data yang ada pada variabel SMP, kita copy, setelah itu kita pastekan, enter lagi. Nah, di sini kan kita sudah memasukkan data yang disusun secara mendatar itu ke dalam R. Sekarang saya akan mencobanya jika kita memasukkan data yang disusun secara vertikal, itu kita masukkan ke dalam R. Ini saya bedakan objeknya, saya kasih objeknya namanya objek SD1 dengan perintah yang sama yaitu scan, kita enter. Setelah itu kita ambil datanya. Di sini kita mengeblok data yang pada variabel SD
itu yang disusun secara vertikal. Kita copy, setelah itu kita pastekan, kita enter. Ini saya coba memanggil SD, objek SD, setelah itu objek SD1. Nah, ketika terpanggil, dua-duanya akan tersusun secara mendatar. Selanjutnya, kita akan beralih ke import data dengan ACLI. Tulis di sini objeknya data desa, masih sama menggunakan data jumlah desa yang memiliki fasilitas sekolah. Untuk perintahnya read.delim dalam kolom clipboard. Setelah itu, kita blok dulu semua data yang ada pada data desa. Kita blok, kita copy. Setelah itu kita enter, lalu kita panggil nama objeknya, data desa, lalu kita enter. Nah, maka akan tertampil data yang tadinya kita copy untuk perintah yang kedua, yaitu menggunakan read CSV. Nah, untuk perintah ini hanya boleh digunakan untuk data yang menggunakan format CSV. Langsung saja, untuk membedakan objeknya saya beri nama data underscore desa underscore CSV seperti ini. Langsung kita tulis perintahnya read.csv. Nah, dalam kurung ini adalah alamat dari file CSV yang kita simpan dalam laptop. Saya menyimpannya di program files C dengan folder Alpro, dan nama file data desa.csv. Lalu saya tambahkan perintah strip.write sama dengan T seperti ini. Langsung kita enter. Setelah itu kita panggil nama objeknya data desa CSV seperti ini, lalu kita enter. Ini tertampil file CSV kita. Untuk edit data, langsung saja saya akan menggunakan objek mengedit data. Perintahnya yaitu edit. Dalam kurungnya ini adalah nama objek atau nama data yang kita edit. Di sini saya akan menggunakan nama objek data desa. Setelah itu kita enter, maka data pada data desa akan tertampil. Misalnya saya ingin mengedit Provinsi Aceh, khususnya di SD-nya. Nah, saya akan mengeditnya menjadi 3310, misal seperti ini. Saya close. Setelah saya close, saya akan memanggil nama objeknya mengedit data. Pada Provinsi Aceh, khususnya di bagian SD, sudah terganti datanya menjadi 3310. Selanjutnya, misal saja saya tadi tipe untuk menggantinya seharusnya bukan 3310, namun harusnya 3315. Saya rubah ulang dengan menggunakan perintah fix. Lalu kita tuliskan nama data atau objeknya. Sini saya menggunakan data desa. Kita enter, maka akan tertampil data yang sebelum kita mengedit. Karena tadi saya tipe, saya ganti 3315. Lalu kita close. Setelah itu kita panggil nama objek atau nama data yang kita rubah. Data desa, kita enter. Itu sudah terganti di sini menjadi 3315. Baiklah, mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan dari modul 5 manajemen data. Terima kasih.